Sekarang kita lihat ada 3 calon. 01, 02, 03. Ya. Dan kan selalu diasumsikan bahwa TNI itu ada simpatisan kepada 02. Masa iya sih ada orang rame-rame depan rumah gue nggak keluar. Udah padahal sudah gue ingat, jangan rame-rame ya. Ini bising loh ya. Kan gitu. Mana provinsi yang dianggap rawan. Kalau saya lihat sih kalau nggak salah DKI Jakarta tuh rawan, dia paling atas tuh. Di buku indeks kerawanan Bawaslu itu aja kita patokannya. Balik lagi antara saudara sendiri berantem. Wah, kan yang jadi presiden siapa, yang jadi terpilih dapil siapa ya, dia tetap aja berantem sama saudara, nggak akan akur akhirnya. Di pemilu tuh pengalaman-pengalaman ya. Justru setelah pencoblosan atau udah jelang pelantikan tuh Pak. Itu yang rame. Iya kan? Iya. Setelah tahu hasil pemilu malah justru. Justru pas lagi hari hanya riang gembira. Kadis Penat Brigadir Jenderal TNI Christomey Sianturi, selamat datang di podcast Merdeka Pak. Terima kasih Mas Angga. Selamat datang Pak Kris. Saya panggilnya Pak Kris aja ya Pak ya. Pak Kris aja ya. Saya pengen manggil jenderal sih. Nanti kita campur. Amin, jangan penuh kan. Amin. Sis, ini TNI pertama nih ke podcast Merdeka. Oh, iya. Jenderal langsung yang datang. Oh, Sis. iya. Ini jabatannya Kadis Penat. Kayaknya penat banget nih di tahun politik. Di tahun politik ini. Iya. Seberapa penat tuh Pak? Cukup penat, udah cukup penat. Karena pengalaman Pak Christomey itu sering di penerangan TNI AD di Kodam Jaya Pak ya. Di tahun politik. Tahun politik juga. Sekarang di TNI AD-nya, Kadis Penatnya, Dalam menghadapi tahun politik juga. tahun politik juga yang lagi panas. Iya. Pak, sebelum cerita soal sampai posisi sekarang Pak di Kadis Penat itu, sebelumnya boleh sharing Pak Kris, di TNI pernah di mana saja nih Pak untuk? Iya dong. Ya, jadi sebenarnya jabatan sebagai seorang penerangan itu tidak pernah saya cita-citakan. Mimpi pun tidak pernah gitu. Karena saya dulu lama di Satuan Kostrad, di Satuan Tempur, mulai dari Letnan 2 sampai Komandan Batalion, saya di Satuan Kostrad. Nah, tiba-tiba setelah saya jabatan Sespri Wakasat itu diminta menjadi Kepala Penerangan Kodam Jaya. Oke. Barang apa ini coba? Yang tadi nuansa tempur kan, tiba-tiba harus lebih humanis. Oh, Waduh. Saya hanya berpikir, oh mungkin Tuhan sayang sama saya, supaya saya gak cepat stroke. Jadi kan Kapendam supaya senyum terus gitu. Nah, kemudian saya nggak lama jadi Kapendam, saya Sesko TNI, kemudian pindah sebagai asisten operasi di Kodam 1 Bukit Barisan Medan. Lalu saya kepada Komandan Rindam di Aceh. Dan sebelum saya Kadis Penat, saya ke Paban 4 Operasi Dalam Negeri di SOP TNI. Baru sekarang saya jadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Karena saya ketemu sama Bapak, saya biasanya begini nih Pak kalau duduk. Saya jadi ikutan-ikutan begini nih Pak. Ini kita lagi belajar tegap Pak, karena depan kita seorang jenderal nih. Tapi soal di Aceh, tadi sempat di Aceh kan, katanya pernah ikut operasi di Aceh nih Pak, diterjunkan. Seperti apa tuh Pak ceritanya tuh Pak? Jadi zaman ketika saya masih seorang komandan peleton, itu tahun 2001, 2002, itu saya tugas operasi di Aceh, waktu itu di Aceh Utara ya. Kemudian tahun 2004, 2005, udah pangkat kapten sebagai komandan kompi, dan perwira seksi operasi batalion, saya juga ditugaskan di Aceh. Jadi saya 2 kali di Aceh. Yang pertama setahun atau 12 bulan, yang kedua 15 bulan. Baru nikah setelah pulang. Oh, Pak, pengalaman seru apa Pak yang selama waktu ditempur lah Pak, waktu ditempur. Kalau sekarang kan udah humanis. Kalau nanti kita bicara soal humanisnya nih, mau soal tempurnya, pengalaman yang sampai sekarang masih teringat Pak waktu masih di lapangan. Ketika tempur. Hampir mati aja lah. Kayaknya jawabnya santai banget, hampir mati aja lah gitu. Saya deg-degan. Jadi saya ingat tanggal 5 Mei tahun 2001, gitu kan. Karena kelahiran saya tanggal 6 Mei tahun 76. Jadi menjelang ulang tahun saya yang ke-25 itu, malam sebelum saya ulang tahun, itu saya istilahnya diembus oleh musuh gitu. Saya 6 orang ditembaki. Nah, jadi kalau saya kena ketika itu nggak jadi ulang tahun. Langsung almarhum. Gitu. Makanya saya tidak akan pernah lupa peristiwa itu. Jam tanggal 5 Mei tahun 2001 jam 18.00 menjelang maghrib. Jadi bukan menjelang, pas maghrib. Karena ketika azan selesai, itulah saya ditembaki. Itu di Aceh Pak? Di Aceh ketika itu. Untung alhamdulillah ulang tahun besoknya. Iya, kalau nggak jadi ulang tahun. Jadi nama jalan, nama gedung. Pak, situasinya waktu itu gimana Pak? Serem gitu?
ada cerita ditembaki begitu. Ini kan kita sipil nih Pak ya, yang kita tahu TNI itu bertempur. Nah kita pengen tahu tuh suasana tempur tuh kayak di film-film atau memang lebih ngeri gitu Pak? Ya kira-kira kayak gitulah kan. Gitu. Film kan dibuat berdasarkan kejadian yang pernah terjadi kan. Kira-kira seperti itu suasananya lah. Kira-kira. Lebih mencekam tapinya. Ya saat kita melakukan mencekam gitu. Tapi pada saat misalnya sudah selesai ya kayak sekarang menceritakan juga agak lucu-lucu juga gitu. Karena pantas di ibaratnya ada rider. Iya. Berarti dari Kostrad ya Pak berarti Pak ya? Dari Kostrad. Pak berarti sampai sekarang di penerangan. Perbedaannya apa Pak? Waktu masih ikut tempur sekarang lebih humanis. Ya kan jelas yang namanya penerangan itu kan engagement-nya manusia dengan manusia. Kita lebih sisi bagaimana cara mencitrakan angkatan darat di masyarakat umum, kan gitu ya. Kalau kita kepada prajurit sendiri kan jelas garis komando, perintah namanya. Tapi kan bagaimana winning heart and mind of the people. Itu penting tuh Pak. Itulah tugas penerangan. Penerangan itu jangan diasumsikan kalau banyak kan foto-foto kayak tukang foto keliling jadi ya. Tukang dokumentasi aja. Iya. Padahal fungsinya nggak hanya itu. Ya, di Amerika itu ada namanya Public Information Officer. Itu tugasnya itu tadi kita psychological warfare, perang urat saraf, framing, merubah mindset yang tadinya nggak mau dia masa jadi mau ikut kita. Nah itu tugas-tugas seperti itulah sebenarnya tugas-tugas fungsi dari penerangan atau humas atau Public Information Officer itu. Itu lebih kepada itu sebenarnya. Gitu. Jadi apa sih yang mau diceritakan tentang satuan itu? Ya yang bermain adalah humas penerangan tadi. Jadi sebenarnya tidak hanya di penerangan itu tidak hanya sekedar tadi ya Pak dokumentasi dalam artian foto lah. Iya, ada isu yang perlu disampaikan juga kan. Betul. Jadi Mas Angga ini mau saya beritakan bahwa Mas Angga punya istri ketiga bisa. Nah, pelan-pelan. Pak, saya baru nikah nih Pak. Jangan sampai jadi isu nih Pak. Contoh ya. Contoh ya. Mau saya ambil dari sisi mana nih? Saya naikkan informasinya. Itu saya black campaign ini kan. Black campaign. Nah, gitu. Kira-kira sebenarnya fungsi penerangan itu lebih kompleks seperti itu. Kalau memang si komandan atau si pimpinan itu mengetahui betapa pentingnya, urgennya penerangan atau humas, nah di situ. Makanya seperti ketika Amerika ingin menyerang Irak kan sebenarnya yang maju pertama adalah humas penerangan, Public Information Officer. Dia menyiapkan pamflet bahwa ada WMD dan sebagainya. Gitu. Jadi selama ini kita taunya penerangan ya hanya komunikasi ke masyarakat, hanya ya apa yang sudah dilakukan sama TNI disampaikan ke masyarakat. Tapi ada hal-hal lain yang sebenarnya jadi tugas penting ya bagi di penerangan. Apa tadi istilahnya cycle war ya Pak? Psychological warfare. Perang urat saraf. Iya. Mantap. Itu kayaknya akan lebih berat sih dibanding perang tempur, jelas ada musuhnya. Nah ini harus menyebarkan bagaimana merubah mindset. Merubah orang yang tadi nggak sejalan sama kita jadi berpihak kepada kita. Nah itu kan tugasnya nggak gampang, butuh waktu, takes time, butuh waktu. Iya benar. Dan butuh metode khusus bagaimana dia bisa yang tadinya Mas Angga nggak suka sama saya, lama-lama saya jadi idolanya Mas Angga. Oke. Bisa digiring main di opini gitu ya Pak ya? Ya emang begitu. Pak, saya langsung beralih ke soal terkait dengan konteks pemilu 2024. Pak Kris diangkat di November ya Pak ya. Di penerangan itu selalu, ini kan tugas nggak gampang Pak. Tahun politik, kata orang katanya tahun panas. Apalagi tahun pemilu 2024, kata para politisi itu kan nggak biasa. Bahkan nama TNI itu selalu disebut-sebut, diseret-seret lah. Katanya nggak netral lah. Ada yang bilang netral, ada yang bilang nggak netral. Posisi TNI sendiri Pak, terutama untuk TNI AD di tahun politik ini Pak. Ya kan sudah jelas, undang-undangnya sudah jelas bahwa TNI AD khususnya harus netral. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 pasal 39 jelas bunyinya di situ bahwa TNI tidak boleh terlibat sebagai dalam partai politik, tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh dipilih sebagai anggota legislatif ataupun jabatan politis tertentu. Jelas itu bahwa kita tidak boleh ikut cawe-cawe di situ. Terus Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu kan sudah jelas TNI, Polri, ASN harus netral, tidak boleh berpihak. Ada sanksi hukumnya malah. Nah, gitu. Jadi sudah jelas bahwa posisi kita netral. Kita artinya menjalankan perintah itu, diamalkan itu sesuai dengan sumpah kita, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Itu sumpah prajurit kami yang kedua.
Nah, kan yang ketiga taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Perintah atasan sudah jelas. Lu harus netral. Kerjakan. Nah, itu kan sumpah saya kepada Tuhan di depan kitab suci kita masing-masing. Yang akan kita pertanggungjawabkan nanti pada saat di akhirat. Nah, gitu. Tapi ya itu Pak, lagi-lagi di ruang publik ya selalu nama TNI itu sering disebut-sebut itu ya apa ya maksudnya plus minusnya misalkan kalau TNI selalu diseret-seret begitu gitu. Apa memang ada yang mengembuskan atau memang ya sebenarnya TNI yang ya netral gitu. Tapi kenapa harus para politisi itu mengembuskan kalau misalkan ada TNI yang dianggapnya tidak netral gitu. Walaupun kadang-kadang dibilangnya aparat gitu. Iya, aparat, oknum gitu. Nah, ya kan sekarang kita lihat ada 3 calon. 01, 02, 03. Yeah. Dan kan selalu diasumsikan bahwa TNI itu ada simpatisan kepada 02. Nah, kita bawakan aja kan gitu karena katanya bahwa 02 adalah pensiunan angkatan darat. Nah, sehingga seolah-olah bahwa TNI AD pasti larinya ke sana, 02. Pertanyaannya adalah apakah di 01 dan 03 tidak ada pensiunan jenderalnya di situ? Banyak. Di tim ses ya Pak ya? Nah, berarti kan artinya gugur sendiri hipotesa itu. Iya. Oke. Nah, gitu loh. Kemudian kita tarik lagi masa jabatan Pak Prabowo misalnya 02. Kapan beliau pensiun? 98-99. Iya. Sementara prajurit-prajurit di satuan batalion itu sekarang umurnya mungkin 21, 22 atau bahkan ada yang 20. Berarti dia kelahiran tahun 2002, 2003. Kan itu. Nggak ketemu sama figurnya beliau pada saat sebagai seorang prajurit gitu. Ketemunya sekarang gitu. Iya. Atau melalui cerita-cerita di angkatannya ya. Sementara di tempat lain misalnya di tempat Jenderal Jaga baru ada yang pensiun baru kemarin. Baru kan masih ketemu gitu. Jadi yang simpatisan itu yang mau bagaimana gitu. Kan nggak ada juga itu. Jadi dan sekarang kita tuntut mana sih yang dianggap simpatisan? Tunjuk orangnya. Pasti kita hukum. Nah gitu. Dan nggak ada. Iya. Karena ada peristiwa sedikit aja misalkan yang terbaru Pak ya yang seperti di Boyolali terus kemudian ada di Manado itu Klaten. Peristiwa pemukulan sedikit itu yang ada peristiwa pemukulan iya. Itu kemudian jadi sensitif. Wah ini tentang TNI kenapa gitu dianggapnya yang tadi selalu di ruang publik itu dianggapnya tidak netral padahal kan itu hanya sebuah peristiwa di lokal gitu kemudian jadi isu skala nasional ketika dipotret dalam konteks politik gitu. Ya sekarang kita lihat gini. Kebetulan saja peristiwa itu terjadi di depan markas kita. Kan masa iya sih ada orang rame-rame depan rumah gue nggak keluar. Udah padahal sudah gue ingat, jangan rame-rame ya. Ini bising loh ya. Kan gitu. Masa kita mau cuek? Terganggu dong gitu loh. Sekali 2 kali pakai kata-kata ya kan ya kesel juga apalagi masyarakat di situ kan masa Bapak nggak berani Pak mengingatkan simpatisan tersebut. Nah, gitu loh kira-kira kan udah tersentuh tuh harga dirinya tuh. Ya juga nih, gua kan katanya pelindung rakyat nih. Nah, itu harus kita pikirkan. TNI mengani rakyat. Rakyat yang mana? Ada juga rakyat yang teraniaya juga merasa terganggu kebisingan yang gara-gara motor blong tadi. Jadi ada juga yang kemarin menyampaikan bahwa TNI cawe-cawe tentang motor blong. Bukan cawe-cawe. Kebetulan kejadiannya di depan rumah saya, di depan markas saya. Yang namanya cawe-cawe misalnya TNI AD misalnya jadi membentuk satgas untuk merazia motor brong. Nah itu cawe-cawe namanya. Nah kan enggak di luar kewenangannya. Iya gitu. Ini kejadian itu di depan rumah gue gitu. Sampai ada yang menyampaikan nanti kalau gitu kita bikin di undang-undang TNI tugas pokoknya mengurusi motor brong gitu. Karena ada yang demikian. Iya pengamat saya tahu itu Pak. Nah gitu. Lah kenapa orang tidak mempermasalahkan misalnya contoh TNI bantu bencana alam tuh. Ngapain TNI di sini? Kan bukan tugas lu. Kok nggak nanya? Emang ada tugas-tugas gue di tugas nomor 14 tugas TNI membantu banjir? Kan nggak ada. Tapi itu udah sisi dari kewajiban melindungi negara. Kita kan kita menjaga ketertiban saya ini kan rakyat yang harus saya lindungi, harus saya bantu. Nah sekarang nanti kalau misalnya terjadi misalnya ya kecelakaan di depan batalion misalnya, udah sekarat tuh, maaf saya tidak bisa bantu, bukan tugas saya. Tidak sesuai undang-undang. Iya, undang-undang nggak ada gue bantu kecelakaan. Nah, yuk. Contoh kemarin di Cicalengka, tabrakan kereta api dekat dengan batalion 330. Keluar dia bantu. Kan harusnya marah dong. Jangan, bukan tugas lu. TNI tidak ada tugasnya membantu orang kecelakaan lalu kereta api. Pulang. Harusnya gitu, harusnya menurut gue. Tapi
nggak juga ada yang marah tentang itu kan. Nah kenapa sekarang tentang motor brong ini jadi masalah sampai undang-undangnya harus diantumkan usul ke Panglima TNI? Nggak boleh begitulah. Tapi ini mungkin agak biar agak lebih sedikit berimbang gitu Pak. Mungkin tindakan dari teman-teman anggota yang dianggap juga terlalu berlebihan pada saat mengamankan itu. Itu juga menjadi sorotan sih Pak. Betul, kan artinya kita sudah juga menghukum dia. Anggota tersebut. Iya dong. Kan tidak ada pasal yang membenarkan penganiayaan. Salah, pasti salah itu. Namanya penganiayaan itu pasti salah. Apapun ceritanya, mau dia benar jadi salah. Karena dia menganiaya orang gitu, pemukulan gitu. Nah, itu yang kita kamu salah, ya kita hukum. Ya kita hukum, kita pasti tindak deh, kita hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Toh bagaimana sih keterlibatannya misalnya dari 15 orang itu kemudian 6 orang, apa sih? Saya mukul, saya cuma nyeret aja, saya cuma motoin aja, bahkan ada yang cukup ikut membantu melerai. Kan masa yang membantu melerai kita hukum? Kan nggak mungkin. Makanya itu satu-satu kita BAP, kita tanyai di POM kan, sehingga mereka menyelidiki itu bagaimana sih keterlibatan si A, si B, si C, si D tadi. Nah, nanti itulah yang akan menentukan apa sih putusan pengadilannya untuk orang-orang tadi itu. Jadi ketegasan dan proses hukum juga sudah berjalan ya Pak pasti, ya? Itu pasti. Apalagi udah komitmen kita kok. Yang salah ya salah, kita hukum gitu hari ini. Walaupun juga harus dipotret dari sisi lain bahwa masyarakat yang ikut kampanye sudah diingatkan dari pagi ya Pak ya, sudah berapa kali, dan memang pada saat itu situasi yang sangat panas akhirnya terjadilah tindakan aniaya tersebut. Dan juga melihatnya kan jangan satu sisi saja. Gitu. Yang sisi teman-teman pelaku ini kan harus lihat dong, menggunakan motor brong, ada STNK-nya enggak, ada surat-suratnya enggak, melanggar lalu lintas enggak. Ada sanksinya loh, Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 itu bahwa misalnya tidak memiliki kelengkapan surat-surat segala macam, hukumannya ada. Tapi ada nggak yang berbicara ini misalnya tentang itu? Nah gitu ya, jadi harus berimbang. Anggota saya juga, walaupun dia salah, dia juga punya hak untuk membela diri. Kan gitu, apa yang dilakukan. Makanya apa sih kesalahannya? Kemudian apa sih yang kan ada dasarnya lah kenapa melakukan itu. Gitu. Walaupun tetap salah dia. Dengan artinya komitmen kita bahwa menyatakan dasar, ya tadi udah kita hukum dia. Gitu. Pak, kita beralih nih. Pak, soal lain terkait ya masih keterlibatan dari TNI sendiri untuk membantu mensukseskan pemilu Pak ya 2024. Ini untuk pemilu 2024 itu total dari TNI kalau nggak salah itu kan angkanya itu 400 ribuan ya. Dari TNI AD sendiri berapa Pak untuk jumlah? Jadi membantu mengamankan total yang kita data ketika saya di staf operasi Mabes TNI itu kan memang jumlah keterlibatan TNI itu sekitar 456, 516 sekian personil gitu ya, atau 450 ribu lah kira-kira gitu ya. Nah dari 450 ribu kira-kira sekitar 300 hampir 350 ribu itu angkatan darat yang terlibat di situ. Karena paling banyak kodam gitu kan yang berlangsung beririsan dengan di wilayah di darat kan angkatan darat gitu ya. Ada apa namanya aparat teritorial yang jelas sangat ada Koramil, Kodim, Korem kan yang memang langsung berhubungan dengan itu. Nah TNI AL, TNI AU itu membantu. Gitu. Jadi memang jumlahnya lebih banyak angkatan darat yang terlibat di situ. Pak, saya bikin satu event aja seminggu itu kadang nggak bisa tidur Pak, mikirin karena repotnya bikin satu event ini pemilu nasional. Padahal 17 Agustus tuh biasa acara. Itu kan rumit gitu kan. Saya jadi panitia Agustusan aja ngatur banyak orang, ngamanin segala macam aja rumit. Ini skala nasional. Artinya keterlibatan dari TNI untuk membantu pengamanan itu kan sampai level TPS Pak ya. Belum lagi membantu untuk distribusi itu juga logistik pemilu itu dilakukan kan Pak untuk tahun ini. Terkait dengan pengamanan dari TNI AD sendiri sudah memetakan nggak Pak ya untuk daerah-daerah yang memang butuh perhatian khusus dari sisi pengamanan Pak? Jadi gini Mas, kan daerah-daerah yang ada kerawanan-kerawanan itu sendiri sebenarnya kan sudah ada buku yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Indeks Kerawanan Pemilu. Nah, itu kita mengacu itu juga. Di samping bahwa setiap kodam itu juga mempunyai rencana tindakan kontingensi. Rentinkom ini dia ada. Jadi dia sudah bisa memetakan, misalnya kodam A, dia sudah bisa memetakan wilayah mana sih kira-kira yang akan rawan itu sudah ada di data setiap kodam itu. Nah, dari situlah nanti para komandan, para panglima itu mengambil kira-kira apa cara bertindak yang paling memungkinkan diambil untuk membantu pengamanan pemilu. Toh kita juga kan
membantu kepolisian dalam pengamanannya. Jadi kan selalu bersinergi, berkoordinasi dengan pihak kepolisian, apakah itu kepolisian di daerah atau Polres, antara Polres dan Dandim misalnya. Nah itu yang lebih aplikatif di lapangannya. Kalau untuk daerahnya bisa di-share Pak, daerah mana saja yang dipantau lebih perhatian khusus. Ya baca aja di buku IKP, Indeks Problem itu kan sudah ada tuh. Mana-mana provinsi atau kabupaten kota yang rawan dari sisi misal penyelenggaraan, dari sisi sosial politik. Kan apa bagian-bagian itu 15 kabupaten yang rawan dari sisi sosial politik, dari sisi penyelenggaraan pemilunya. Mana provinsi yang dianggap rawan. Kalau saya lihat sih kalau nggak salah DKI Jakarta tuh rawan, dia paling atas tuh. Di buku Indeks Problem yang Bawaslu itu. Itu aja kita patokannya. Toh udah pakai hasil riset itu. Pak, biasanya kalau di pemilu itu gangguan-gangguan seperti apa yang memang butuh perhatian dari TNI? Dari pengalaman Pak Kristome lah. Biasanya di pemilu itu gangguan seperti apa sih yang lumayan ini perlu nih di penanganan khusus kayak gitu. Namanya kan pesta demokrasi. Harus happy dong. Jangan berantem. Nah, gitu artinya ya jangan sampai misalnya pas pemilu antara kelompok pendukung A, kelompok B malah bentrok, gebuk-gebukan kan gitu loh. Habis itu pulang kan balik lagi antara saudara sendiri berantem. Kan yang jadi presiden siapa, yang jadi terpilih dapil siapa ya, dia tetap aja berantem sama saudara, nggak akan akur akhirnya kan itu loh. Jadi ya kita mencoba untuk jangan sampai atau mencegah jangan sampai terjadi bentrokan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian berbantuan kita contohnya mendistribusikan logistik pemilu ke tempat-tempat yang memang rawan. Contoh misalnya kayak di Papua, gitu ya, daerah terpencil yang memang tidak ada daya angkutnya. Misalnya TNI AU dia membantu dengan menggunakan pesawatnya atau dengan kita menggunakan kapal, atau misalnya ke daerah-daerah yang memang jangkauan susah dan gangguan keamanannya ada. Karena dia mau tidak mau kan harus TNI dan Polri yang membantu mendorong itu ke sana. Gitu. Iya, saya nggak membayangkan kalau misalkan tidak ada TNI. Sampai daerah-daerah terpencil gitu kan. Tapi biasanya untuk penanganannya Pak, untuk pendistribusi logistik semacam itu tuh ada pengawalan khususkah, misalkan harus bersenjata segala macam untuk daerah-daerah yang dianggapnya rawan. Ya artinya gini, kan tadi sudah sampaikan bahwa TNI itu atau TNI AD itu dia perbantuan kepada kepolisian. Oke. Nah tergantung permintaan aja. Gitu. Itu posisinya tuh sama seperti di konflik KKB itu juga TNI membantu kepolisian kan gitu ya? Iya, kita membantu gitu loh. Jadi ya apa sih kebutuhannya? Apa sih bagaimana sih analisa daerahnya, kerawanannya apa? Nah itu nanti kan ada cara-cara bertindaknya. Kita butuh sekian orang bersenjata, kita butuh sekian orang pakai tameng, pakai apa gitu. Nanti bagaimana kondisi di lapangan. Dan pemetaannya sampai hari hanya pun itu detail Pak ya. Misalkan nanti kalau ada chaos, ada konflik, ada yang berantem segala macam itu detail itu Pak. Ya kan ada namanya indikasi. Indikasi itu kita pelajari dong. Oh ya, indikasinya atau informasi dari bawah, dari intelijen kita menyatakan bahwa ada kemungkinan ada pengerahan massa ke sini, ada pengerahan massa ke sana. Nah, bagaimana kita artinya menyekat itu supaya si masa A tidak ketemu si masa B kan gitu kira-kira gitu. Dan biasanya nih Sis kalau di pemilu tuh pengalaman ya justru setelah pencoblosan atau udah jelang pelantikan tuh Pak, itu yang rame. Iya kan? Iya. Setelah tahu hasil pemilu malah justru pas lagi hari-harinya riang gembira karena libur kebanyakan kecuali kita sebagai wartawan dan TNI itu nggak libur. Iya Pak ya. Pak Kris nggak libur juga nggak libur. Mana libur kita standby itu. Nah justru nanti setelah pelantikan atau jelang pas udah penghitungan suara tuh baru tuh ribut-ributnya tuh. Tapi semoga aman ya Pak ya. Insyaallah aman lah. Dan salam buat Pak Kasat. Sukses terus buat TNI AD. Iya. Kalau kita sih ingin TNI AD ya tetap adem ayem aja lah Pak. Iyalah, ya kita inginkan juga pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar, mengantarkan kita memilih pemimpin yang benar-benar dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju di masa yang akan datang. Karena harapan kita. Semuanya putra terbaik bangsa ya Pak ya. Putra terbaik bangsa. Bagaimana kita memilih putra terbaik dari yang baik jadi yang paling terbaik kita pilih. Nah, untuk membawa kita ke yang lebih maju, lebih sejahtera di masa yang akan datang. Nah, itu intinya. Dan dipastikan TNI AD netral. Masih netral. Terima kasih Pak Kristome Sianturi sudah hadir di podcast Merdeka. Salam buat Pak Kasat sekali lagi. Dan sukses terus buat TNI AD. Terima kasih Pak. Terima kasih sahabat Merdeka. Kita salam dulu Pak. Itu emang